Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun saat ini Anda berada. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam acara Wahyu Memandu Ilmu yang merupakan hasil kerjasama TVRI Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Tentunya saya selalu berharap semoga Anda bersama keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap berada dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, untuk kesempatan kali ini dalam acara Wahyu Memandu Ilmu, kami akan membahas mengenai pengabdian kepada masyarakat berbasis Wahyu Memandu Ilmu. Sudah hadir tamu saya, beliau adalah Bapak Dr. Haji Ramdhani Wahyu Syururi, MAG MSI. Beliau adalah Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam acara Wahyu Memandu Ilmu. Kita akan berbincang mengenai pengabdian. Itu memang salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi begitu ya Pak ya, yang terdiri dari pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian. Nah kalau kita lihat lebih jauh, ini kan sesuatu hal yang memang harus dilakukan, baik itu oleh mahasiswa ataupun juga para dosen itu sendiri. Sebetulnya bagaimana makna pengabdian di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Pak? Baik, terima kasih Mbak Dita. Pada kesempatan ini, kalau kita bicara tentang pengabdian kepada masyarakat, maka pertama secara terminologis pengabdian itu adalah servis atau melayani. Jadi perguruan tinggi punya kewajiban di dharma, 3 dharma itu salah satunya dharma pengabdian, yaitu memberikan pelayanan. Nah, siapa yang dilayani di sini? Masyarakat. Seluruh masyarakat, bukan mahasiswa tapi masyarakat. Yang melakukannya, yang melakukan pelayanan itu adalah dosen dan mahasiswa. Itu yang pertama. Kemudian ada pengabdian yang artinya secara akademis. Ya, tadi terminologi secara akademis. Secara akademis itu adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan oleh dosen kepada mahasiswa, kemudian yang sumbernya dari penelitian ilmu itu. Kan kita kalau dapat ilmu kan dari meneliti dulu. Betul. Dari meneliti. Nah, hasil dari penelitian yang sudah dikaji oleh para dosen atau para mahasiswa itu harus diserahkan kepada masyarakat, dilayani kepada masyarakat. Nah, maka definisi pengabdian secara akademis ini, dan ini yang menjadi kewajiban perguruan tinggi menurut Undang-Undang Perguruan Tinggi adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh sivitas akademika. Jadi dosen, mahasiswa sudah memiliki ilmu pengetahuan, diberikan kepada masyarakat agar masyarakat itu berdaya. Jadi masyarakat berdaya itu tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya lemah menjadi kuat. Nah, kemudian setelah itu sejahtera dia. Nah, jadi di sini ada upaya yang sungguh-sungguh dari perguruan tinggi, dari UIN khususnya, untuk bagaimana masyarakat di sekitar kampus, khususnya di sekitar Jawa Barat, pada umumnya dan juga secara nasional, itu mampu terlayani dengan ilmu, ya, ilmu yang dimiliki oleh masyarakat, ilmu yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk kesejahteraan dan sejahtera dan berdaya masyarakat itu. Nah, itu maknanya, makna dari pengabdian itu sendiri. Ya, kalau mendengar penjelasan Bapak tadi bahwa memang ini kan konteksnya luas begitu ya Pak ya. Betul. Karena kepada masyarakat tidak hanya di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung saja, tetapi juga kalau bisa ya hampir seluruh cakupan lah ini bisa kita layani melalui pengabdian. Nah, implementasinya seperti apa Pak? Mungkin ini kan kadang-kadang yang dimaksud dengan pengabdian banyak orang yang masih salah kaprah atau multi tafsir begitu mengenai hal ini. Ya. Ini perlu dibedakan antara pengabdian secara umum dengan pengabdian secara khusus. Apa yang dimaksud dengan pengabdian secara umum itu adalah ya kita memberikan pelayanan tanpa pamrih. Itu boleh dilakukan oleh siapa saja, bahkan dosen mahasiswa pun juga boleh. Nah, tetapi yang pengabdian secara khusus ini adalah memanfaatkan ilmu dosennya. Jadi kalau misalnya dosen itu dia berlatar belakang ilmu hukum, maka ilmu hukumnya lah yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Kalau dosen itu adalah dosen fisika, maka keahlian fisikanya itu yang mesti dimanfaatkan kepada masyarakat. Nah, ini pengertian pengabdian yang spesifik yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat. Nah, jadi
kampus yang isinya adalah sivitas akademika punya kewajiban yang lain di selain pendidikan dan penelitian, yaitu melayani masyarakat. Kenapa masyarakat harus dilayani? Karena UIN sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam itu lahir dari masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu memerlukan tenaga-tenaga ahli yang dimiliki oleh kampus ini, oleh UIN ini, maka dia wajib menolong mereka. Nah, itu sumber latar belakangnya dari situ. Kenapa kita perlu juga ke masyarakat. Nah, kemudian dalam perjalanannya pengabdian kepada masyarakat ini bisa dilakukan dengan 3 paradigma. Pertama, paradigma charity. Charity itu kalau dalam prinsip Al-Qur'annya adalah ta'awun, nolong atau sodakoh. Jadi ada masyarakat lemah, dia perlu tenaga dan keahlian dari kampus, kita tolong mereka dengan kemampuan dan ilmu yang kita miliki, bahkan kalau perlu dananya. Nah, itu charity. Ini bisa dilakukan misalnya dalam bentuk penyuluhan, misalnya pengajian. Nah, itu kita memberikan sesuatu, itu charity. Itu masuk dalam pengertian pengabdian. Yang kedua, paradigma pengabdian ini adalah paradigma proyek. Proyek bukan berarti salah ini di sini ya. Jadi proyek itu sivitas akademika, dosen dan mahasiswa merancang melalui sebuah kajian. Kemudian setelah diketahui bahwa masyarakatnya memang memerlukan pendampingan, memerlukan sentuhan dari kampus, dari mahasiswa dan dosen, nah dia rancang dulu. Kalau tadi kan yang charity itu tiba-tiba diberi aja. Jadi mahasiswa, dosen memberi sesuatu tanpa ada kajian terlebih dahulu. Pokoknya dia memanfaatkan ilmu. Nah, sementara yang proyek ini dia mendesain dulu apa masalahnya. Ada usulan dulu. Ada usulan dulu, ada kajiannya dulu, sistematis lah. Nah, sehingga masyarakat di situ coba dilibatkan untuk paradigma proyek ini, paradigma proyek ini. Nah, yang ketiga, paradigma transformasi sosial atau perubahan sosial. Jadi wajib hukumnya dalam proses yang ketiga ini, setiap dosen dan mahasiswa punya tanggung jawab agar ketika pengabdian itu dilakukan, masyarakat berubah. Gitu. Apa yang dirubah tergantung dari tema yang dia bawa. Jadi kalau dia misalnya mengajarkan soal bagaimana baca tulis Al-Quran dari masyarakat yang tidak tahu, jadi harus tahu. Bahkan dia jadi kader. Jadi kader bagi yang lain, sehingga nanti ketika masyarakat yang lain perlu, sudah ada kadernya. Kampus hilang dari arena masyarakat pun misalnya, kampus telah menyediakan kader-kader pengabdian kepada masyarakat yang sudah terbentuk ketika dia latihan dengan para dosen dan mahasiswa. Nah, ini 3 paradigma ini tidak dikotomi, ya. Jadi tidak dalam arti apakah yang charity itu salah, tidak. Tergantung dari kebutuhan masyarakat. Kalau memang masyarakat yang perlu dibantu, kenapa enggak? Kan gitu. Seperti halnya ketika kita melihat orang tua miskin, kemudian sakit-sakitan, masa kita harus adakan ceramah di situ? Kan enggak. Beri aja. Langsung ya. Langsung diberi gitu. Nah, sama ketika ada kondisi sosial masyarakat yang memang butuh. Sekarang misalnya yang lagi hot itu soal terorisme misalnya. Nah, bagaimana dosen yang menekuni bidang itu dengan keilmuan yang berlatar belakang soal radikalisme, dia turun ke masyarakat memberikan pendidikan kepada masyarakat. Memang masyarakat harus ditolong pola pikirnya gitu. Pola pikirnya, sehingga radikalisme itu terbantu dengan kehadiran mahasiswa dan dosen di lapangan. Nah, itu program itu. Ya, saya juga ingin tahu capaiannya sejauh ini seperti apa, Pak. Tetapi nanti setelah kita jeda sebentar, pemirsa tetaplah Anda bersama kami, karena kami masih kembali tentunya masih dalam acara Wahyu Memandu Ilmu. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menjadi universitas Islam negeri yang unggul dan kompetitif berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai Akhlakul Karimah di ASEAN tahun 2025. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menempatkan paradigma keilmuan Wahyu Memandu Ilmu.
Pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Wahyu Memandu Ilmu yang merupakan hasil kerjasama TVRI Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya masih berbincang bersama Bapak Dr. Haji Ramdhani, dan tadi juga sudah dibahas sebetulnya banyak sekali yang sudah dilakukan, mungkin begitu ya Pak ya. Nanti saya juga ingin menanyakan mengenai capaian, namun sebelum sampai ke sana, sebetulnya adakah aspek-aspek pengabdian di UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Baik. Kalau kita bicara pengabdian kepada masyarakat itu bisa ditinjau dari beberapa aspek ya. Pertama dari aspek filosofis. Secara filosofis, kenapa perguruan tinggi atau di Indonesia ini khas Indonesia loh, pengabdian kepada masyarakat ini. Jadi perguruan tinggi di Indonesia ini punya kewajiban 3: mendidik para mahasiswa, meneliti dosen dan mahasiswanya, yang ketiga melayani masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat. Dan ini khas Indonesia. Di perguruan tinggi luar negeri, sejauh yang saya tahu nggak ada ini tiga tugas atau 3 kewajiban seperti ini. Nah, maka secara filosofis, pertama tentu saja di negara-negara seperti Indonesia seperti ini, kampus itu harus memberikan menjadi perantara, menjadi mediator ya terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi di Indonesia seperti sekarang. Nah, kenapa dia harus seperti itu? Ya karena bagaimanapun ya tugas kampus ini dia didedikasikan untuk kepentingan masyarakat, ya, untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya mahasiswa, tapi masyarakat juga perlu diedukasi. Itu secara filosofis. Yang kedua, dari secara yuridis. Nah, kita kalau lihat di dalam Al-Quran misalnya ya, karena Universitas Islam Negeri ini adalah mengintegrasikan ilmu dan wahyu ya, jadi wahyu dipandu oleh ilmu, maka ilmu dipandu oleh wahyu, ya, ilmu dipandu oleh wahyu. Maka di sini ketika kita bicara tentang pengabdian secara yuridis, itu bagian dari perintah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sebut misalnya di dalam surat Al-Asr itu innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman itu di sini adalah orang yang berilmu. Kenapa disebut orang yang berilmu? Karena keimanannya itu baru bergerak kalau dia punya ilmu. Nah, baru dia punya ilmu kalau dimanfaatkan atau beramal soleh. Nah, itu secara yuridis seperti itu. Jadi ada kewajiban setelah orang punya ilmu, kewajiban berikutnya adalah mengamalkan ilmu. Nah, ruang lingkup mengamalkan ilmu itu dalam perguruan tinggi salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi masyarakat diedukasi, diajarkan dalam rangka tadi itu kewajiban mengamalkan ilmu. Bahkan tegas di dalam ayat yang lain, orang yang hanya bicara saja tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya itu termasuk dosa besar. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi hanya bicara tapi dia tidak beraksi. Ya, masyarakat di sekitar kampus atau di Jawa Barat ini misalnya tidak ada tanggung jawab dari kampus, dari UIN Sunan Gunung Jati untuk dicerdaskan, untuk diberdayakan, untuk disejahterakan, ya kampus berdosa. Nah, itu secara yuridis. Jadi sehingga ketika kita bicara tentang bagaimana pengabdian ini di dalam masyarakat, regulasinya jelas. Pertama, kalau di UIN jelas Al-Quran, itu kewajiban. Jadi orang yang berilmu wajib mengamalkan ilmunya. Sebab ilmu tanpa amal bahaya. Sama juga dengan bahayanya amal tanpa ilmu. Betul. Ilmu tanpa amal bahaya, amal tanpa ilmu juga bahaya. Nah, oleh karena itu orang yang berilmu memiliki kewajiban beramal, mengamalkan ilmunya melalui lewat pengabdian. Nah, yang ketiga, aspek pengabdian ini harus ada transformasi tadi, perubahan sosial. Jadi masyarakat yang mustadafin di dalam Al-Quran disebut-sebut, bahan sekarang ini atau kalau dalam asnaf zakat ini ada 8 kelompok yang tertindas atau yang perlu mendapat bantuan. Itu kan lemah itu mereka. Nah, dari masyarakat kelompok-kelompok yang lemah atau yang marginal ini, ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, itu mesti terjadi perubahan sosial. Nah, jadi ada aspek perubahan sosialnya. Jadi tidak sah kalau kita bicara soal kegiatan pengabdian, masyarakatnya tidak ada perubahan. Jadi mesti ada perubahan. Konteksnya harus nyata ya. Harus nyata. Sekecil apapun tetap harus ada perubahan. Pokoknya masyarakat harus berubah. Dari masyarakat yang tidak bisa menjadi bisa, jadi tidak tahu menjadi tahu, jadi tidak terampil menjadi terampil. Nah, itu ada perubahan. Jadi bukan hanya beda dengan kegiatan hanya bicara. Kita hanya memberikan penyuluhan, apakah masyarakat tahu atau tidak tentang terserah gitu, bisa gitu ya. Nah, itu mungkin yang paling lemah dalam hierarki
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Tetapi dalam aspek yang ketiga ini, perubahan sosial itu yang menjadi tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini, supaya masyarakat ada perubahan gitu. Ada perubahan yang nyata gitu, yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga betul-betul di situ kampus tidak menara gading. Oh, kampus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika UIN Sunan Gunung Jati misalnya sudah apa namanya, sebagai kampus yang dari segi aspek struktural bangun fisik ya, fisik infrastrukturnya sudah baik, sementara masyarakat di sekitarnya atau di Jawa Barat tidak pernah diapa-apakan. Nah, itu tidak seperti itu ya, kewajiban perguruan tinggi kepada masyarakat. Ya, jadi memang sebetulnya betul-betul kalau kita bicara tentang pengabdian tadi, realnya harus terlihat begitu ya Pak ya, sejauh mana terlihat sebetulnya kita juga bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat ini. Tapi karena tadi Bapak juga menyinggung mengenai contohnya misalnya untuk zakat saja ada 8 kelompok begitu yang harus kita santuni. Nah, apakah ada syarat khusus untuk mereka yang bisa menerima pengabdian dari mahasiswa ataupun dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Ya. Sebetulnya yang bisa masyarakat minta sendiri ke kampus, misalnya, seperti apa? Misalnya kepala desa atau RT atau RW ya dari tingkat